Pada tahun 1964, Jepang memperkenalkan kereta cepat pertama di dunia, yang dikenal sebagai Shinkansen. Teknologi kereta cepat ini sejak saat itu telah diadopsi secara luas di seluruh dunia. Hingga kini, teknologi kereta cepat sudah ada selama hampir 60 tahun. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah berhasil melampaui Jepang dan menjadi pemimpin global dalam teknologi kereta cepat. Saat ini, jaringan kereta cepat Tiongkok mencapai lebih dari 45.000 kilometer, menjadikannya jaringan kereta cepat terpanjang di dunia. Inovasi dan pengalaman Tiongkok dalam teknologi perkeretaapian telah menarik minat banyak negara untuk bekerja sama dan belajar dari mereka, Vietnam, dalam kunjungannya ke Tiongkok tahun ini. Menyatakan harapannya untuk mempelajari teknologi kereta cepat dari Tiongkok dan mengundang Tiongkok untuk terlibat dalam proyek kereta cepat Vietnam yang bernilai 72 miliar dolar, sekitar 1.080 triliun rupiah. Perlu dicatat bahwa sebelumnya, Vietnam telah memilih Jepang sebagai mitra dalam proyek ini setelah memberikan harapan palsu kepada Tiongkok. Namun, karena berbagai alasan, proyek tersebut tidak pernah terrealisasi. Kini, Vietnam memutuskan untuk mencari bantuan dari Tiongkok lagi. Vietnam terletak di bagian timur semenanjung Indochina, berbatasan dengan Laos, Kamboja, dan Myanmar, serta menghadap ke Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand. Wilayah Vietnam membentang lebih dari 1.600 km dari utara ke selatan. Dengan lebar tersempitnya hanya 50 km. Secara teoritis, bentuk geografis ini sangat ideal untuk pengembangan jaringan kereta api guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, kenyataan di lapangan seringkali lebih rumit. Saat ini, total panjang jaringan kereta api di Vietnam mencapai 3.143 km, di mana sekitar 70% dibangun pada masa kolonial Prancis. Setelah puluhan tahun digunakan, jaringan ini mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dengan rel yang aus, jembatan yang menua, dan sistem sinyal yang usang. Untuk mengatasi situasi ini, Vietnam mengusulkan rencana besar pada awal tahun 2005 untuk membangun kereta cepat utara selatan. Kereta ini diharapkan dapat mengurangi waktu perjalanan dari Hanoi ke Ho Chi Minh City dari lebih dari 30 jam menjadi kurang dari 6 jam. Proyek ini juga diperkirakan akan mengurangi biaya transportasi barang di Vietnam sekitar 20% hingga 30% dan merangsang perkembangan industri terkait seperti manufaktur, konstruksi, dan jasa. Namun, meskipun proyek ini diusulkan sejak tahun 2005, hingga kini konstruksinya belum dimulai. Pada tahun 2023, Vietnam mengambil keputusan besar untuk memulai kembali proyek ini dengan perkiraan biaya yang meningkat menjadi 72 miliar dolar, sekitar 1.080 triliun rupiah. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Vietnam memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok. Pada 28 Maret 2024, Menteri Investasi Vietnam, Nguyen Chiang, melakukan kunjungan selama 3 hari ke Tiongkok. Selama kunjungan ini, Nguyen Chiang memuji teknologi kereta cepat Tiongkok dan menyatakan keinginan kuatnya untuk mempelajari teknologi tersebut. Ia juga mengundang Tiongkok untuk berpartisipasi dalam proyek kereta cepat utara selatan senilai 72 miliar dolar, sekitar 1.080 triliun rupiah, di Vietnam. Selain itu, Nguyen Chiang secara khusus meminta bantuan teknis dari Tiongkok untuk membantu Vietnam dalam melatih tenaga ahli dan berbagi pengalaman berharga dalam pengembangan industri kereta api. Saat ini, pemerintah Vietnam sedang mempertimbangkan 3 opsi yang layak.
Opsi pertama adalah meningkatkan jalur kereta api yang ada menjadi setara dengan kecepatan 350 km per jam untuk mewujudkan pengalihan penumpang dan barang secara efisien. Opsi kedua dirancang untuk memiliki kecepatan 250 km per jam yang lebih fleksibel dan dapat mengangkut penumpang dan barang secara bersamaan dalam situasi khusus atau darurat. Opsi ketiga juga menetapkan kecepatan 250 km per jam, namun mengadopsi moda transportasi bersama penumpang dan barang. Semua rencana ini akan mengadopsi ukuran lintasan standar yang konsisten dengan standar kereta api Tiongkok. Selain jalur kereta cepat utara selatan, Vietnam juga akan membangun 2 jalur kereta cepat di utara. Jalur pertama akan membentang dari Hanoi ke Provinsi Langsan yang berbatasan dengan Guangxi, Tiongkok, sedangkan jalur kedua akan menghubungkan Hanoi dengan Provinsi Lao Cai yang berbatasan dengan Yunnan, Tiongkok. Kedua jalur ini diharapkan dapat meningkatkan jaringan transportasi domestik Vietnam dan mendorong perkembangan ekonomi regional. Setelah kedua jalur ini selesai dibangun, mereka akan memiliki arti strategis yang besar bagi baik Tiongkok maupun Vietnam. Kerjasama dalam proyek kereta cepat ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara. Volume transportasi kargo kereta api antara Tiongkok dan Vietnam meningkat sebesar 82% tahun ke tahun pada kuartal pertama tahun ini. Untuk lebih meningkatkan efisiensi transportasi, Tiongkok telah merenovasi jalur kereta api dari Nanning ke Pingxiang, yang mempersingkat waktu transportasi sebesar 1,5 jam. Baik dalam membangun kereta api biasa maupun kereta api cepat, Tiongkok dan Vietnam telah memperkuat kerjasama dalam bidang logistik, pariwisata, dan investasi. Namun, membangun proyek kereta cepat bukanlah tugas yang mudah. Ini memerlukan dukungan teknis yang kuat, pembangunan infrastruktur yang luas, dan pengambil alihan lahan yang dapat meningkatkan biaya dan memperpanjang waktu konstruksi. Kereta cepat juga memerlukan pemeliharaan dan investasi jangka panjang, yang memberikan tekanan besar terhadap keuangan Vietnam. Biaya proyek kereta cepat utara selatan yang mencapai 72 miliar dolar, sekitar 1.080 triliun rupiah, setara dengan dari PDB Vietnam. Untuk menggalang dana, Vietnam kemungkinan besar perlu melakukan pinjaman, yang dapat menambah beban utang negara dan menimbulkan risiko bagi Tiongkok sebagai penyedia dana. Apakah Tiongkok akan membantu Vietnam dalam proyek ini? Kunci dari kerjasama ini terletak pada kesepahaman dalam pendanaan, dukungan teknis, dan pengoperasian proyek, serta meminimalkan ketergantungan pada dana eksternal untuk memastikan pengoperasian yang berjangka panjang dan stabil.